Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Karena di tengah-tengah minggu pun kami ada kesempatan lagi berkumpul bersama-sama untuk berlutut di hadapan nama Yesus. Bapa, biarlah kami yang beribadah tengah minggu pun kami mendapatkan dorongan daripada Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus Bapa kami sukseskan ibadah tengah minggu ini Bapa. Dan biarlah melalui ibadah tengah minggu Bapa kami boleh mempersiapkan diri kami Bapa dengan mendengar firman Bapa, dengan juga berdoa. Biarlah kami dituntun Roh Kudus, biar kami semuanya penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman juga Bapa. Demikian biarlah kami mempersiapkan diri kami Bapa untuk menyongsong hari kudus yang akan datang sebagai puncak iman kami, di mana kami mempersembahkan ibadah yang kudus yang ilahi ini Bapa. Maka tolonglah turutlah bekerja di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa, dengan kami mendengar firman, dengan kami berdoa juga Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita bertobat. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Yesus, Yesus. 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 Bapa, ampuni kesalahan kami. Ampunilah kami anak-anakmu yang banyak kelemahan diri Bapa. Ampunilah kami anak-anakmu yang banyak bikin kesalahan diri Bapa. Ampunilah kami yang tidak berbakti diri Bapa. Ampunilah kami yang dosa kami dengan darah Yesus. Darah Yesus, roh dan jiwa kami. Darah Yesus yang menghidupkan kami. Darah Yesus yang membenarkan kami. Darah Yesus yang menguruskan kami. Darah Yesus yang membenarkan kami. Darah Yesus saja beri sandaran kami di Bapa. Kami datang bukan mengadakan kebenaran kami sendiri Bapa. Kami datang dengan mengadakan kebenaran daripada Allah. Bakti dan pembenaran Tuhan Yesus. Kasih anugerah-Mu. Darah Yesus yang menghidupkan kami menjadi sandaran kami Bapa. Ampunilah kami anak-anak-Mu Bapa. Ampunilah kami dan barulah kami dalam hadirat-Mu Bapa. Barulah kami dalam hadirat-Mu Bapa. Barulah kami dalam hadirat-Mu Bapa. Dan biar Roh Kudus yang menuntun kami. Biar Roh Kudus yang memperbarui kami. Menuntun kami pada seluruh kebenaran-Mu Bapa. Tolonglah kami Bapa. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin.
Bapa, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kepadamu untuk kasih-Mu, untuk kasih anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami Bapa. Karena kami telah dilahirkan kembali, bukan tanpa upaya, tapi dengan upaya Allah, dengan mencucurkan darah, melahirkan kami anak-anak-Mu Bapa. Hidup kami hidupi pun adalah hidup daripada Kristus yang mati, yang telah mati mencurahkan darah, yang memberi hidup bagi roh dan jiwa kami. Bahkan kami pun boleh menjadi satu tubuh dengan Kristus melalui baptisan. Bahkan kami pun boleh menerima nama Yesus sebagai milik usaha juga Bapa. Bapa, sungguh kami tidak hentinya naikkan syukur kepadamu untuk kasih dan kasih anugerah-Mu Kau limpahkan kepada kami. Bapa, dengan bawa persembahan ini pun penyataan iman kami. Mammon bukan bala milik kami, tetapi Allah Bapa adalah pemilik kami yang telah menyerahkan kami kepada Yesus Kristus yang telah menebus kami di Bapa. Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami ini Bapa. Bapa, pakailah kami anak-anak-Mu sebagai milik-Mu, sebagai alat-Mu, dan pakailah kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, terimalah persembahan ini Bapa yang kami kembalikan untuk mempermuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan ini pun dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan untuk menyebarkan, memperluas nama Yesus di muka bumi ini. Dan Bapa, tolonglah kami anak-anak-Mu yang telah mentaati firman bagi persembahan ini Bapa. Mampukan kami terus Bapa untuk berjalan di atas jalan yang sempit ini Bapa, dengan tujuan bagaimana kami mempermuliakan nama Yesus melalui kehidupan iman kami di Bapa. Bapa, biarlah roh jiwa kami makin jadi baik, tubuh kami boleh menjadi baik, dan lingkungan kami pun makin menjadi baik Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Firman hari ini ada di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Kita berseru ya. Mari Joku, kembalilah pada firman. 3 kali. Mari Joku, kembalilah pada firman. Mari Joku, kembalilah pada firman. Mari Joku, kembalilah pada firman. Mari Joku, berdoalah 3 kali ya. Mari Joku, berdoalah. Mari Joku, berdoalah. Mari Joku, berdoalah. Amin. Dari judul 2, 3. Berdoalah terus. Allah yang kita sembah menyenengkan telinga kepada segala bangsa. Dia adalah Allah yang hidup, firman-Nya juga hidup, dan Ia sabar sampai menggenapi semua kehendak-Nya. Mereka yang melayani Allah harus mengerti kehendak-Nya dan juga sifat-Nya. Allah adalah yang panjang sabar dalam segala perkara, tetapi Dia adalah yang menjawab dengan segera. Apa itu doa? Janji Allah itu adalah kebenaran yang tidak mungkin ditolak, bahkan oleh Allah sekalipun. Oleh karena itu, siapapun orang Kristen dapat berdoa, sebab hal itu diperintahkan oleh Yesus. Sebab Roh Kudus menuntun dengan inspirasi. Alkitab menulis tentang mereka yang berdoa dan juga mengatakan bahwa mereka adalah milik Allah. Tidak berdoa berarti tidak ada iman kerinduan. Orang yang tidak ada iman, tidak ada keselamatan juga. Mereka yang berdoa, berdoa dengan iman. Iman tidak menghasilkan keputusasaan. Terus berdoa dan tidak boleh putus asa. Doa adalah berkat dan kasih anugerah bagi orang kudus. Mari jangan meninggalkan kuasa doa sampai akhir. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang rahasia doa. Maka mari berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Allah yang kita sembah menyendengkan telinganya kepada segala bangsa. Salah satu masalah bagi kita dalam perjalanan kehidupan iman, 신앙생활하는데 참 한 가지의 그 문제점이 뭐냐면 우리가 예수 ketika 바깥에 kita 있을 berada di 때는 luar Yesus, mungkin kita ateis, 무신론자였고 또는 atau yang tidak percaya dan yang menyembah berhala. 불신자, 우상 앞에 무릎 꿇던 불신자였습니다. Tetapi Injil diberitakan kepada kita dan kita masuk di dalam Yesus. Sesudahnya baru kita mendengar khotbah, dan karena mendengar berbagai ajaran dari gereja,
예, 듣게 되다 보니까 Mereka memaksa diri untuk memahami Allah yang tidak kelihatan. 하나님을 억지로 이해하려고 하니 Sehingga kita hidup dengan mengira bahwa Allah ada di dalam hati. 계시다고 이렇게 믿고 사는 것이다. Demikian mereka salah memahami Allah sebagai keberadaan yang abstrak. 이렇게 오해합니다. Tanpa sadar, iman dan kerinduan akan Allah menjadi gagasan. Masalahnya, mereka tidak sadar akan hal itu. Itu seperti racun maut bagi roh jiwanya. Supaya menyaksikan kepada kita bahwa Allah adalah yang ada secara nyata, 관념적 존재가 아니라 실존자임을 증명하시기 위해서 mengutus Yesus dan menyatakan secara langsung apa yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus. Hal Yesus bangkit sesudah 3 hari dari kematian di antara orang mati, dan bahwa melalui Roh Kudus diutus sehingga kita mengalami Roh Kudus, dan melalui tanda-tanda dan tanda-tanda heran dan kuasa bersaksi bahwa Allah yang hidup bekerja demikian. Namun mereka tidak membuang kehidupan iman yang abstrak. Demikian mereka menyeret roh jiwanya ke dalam bahaya. Kita sedang bersandar pada Allah yang hidup. Iman yang diberi oleh Allah itu kenyataan sebenarnya. Dan kita hidup oleh Roh Kudus pun adalah kenyataan sebenarnya. Demikian doa kita juga adalah kenyataan sebenarnya. Ketika keluar negeri dan pulang dari luar negeri, kita harus menulis laporan keluar dan kembali dari luar negeri. Bukan hanya dengan paspor dan tiket saja kita bisa naik pesawat terbang. Kita harus melaporkan diri dengan surat itu. Demikian kita dapat masuk dan kembali dari luar negeri. Walaupun ada paspor dan tiket, tapi laporan itu adalah persyaratan yang nyata. Maka kita harus mengikutinya. Allah mengajarkan kita berdoa. Kita menerima doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Meskipun kita berdoa doa Bapa kami, kita hanya menghafal. Tetapi sebagai doa yang diajarkan oleh Allah secara langsung. Mereka tidak mengakui nilai doa itu sebagai doa di mana interaksi antara Allah dan dirinya harus terjadi. Doa itu kenyataan yang sebenarnya. Mereka tidak menyadari dan tidak mengakuinya. Jika kita membuka keran, akan keluar air. Air itu datang dari sumber air. Melalui pipa yang ditanam di bawah tanah, air masuk ke dalam rumah kita. Pipa yang ditanam tidak kelihatan, tetapi air dari sumber air itu sampai dan keluar di tempat kita. Listrik dari PLN juga sama, melewati kabel listrik tetapi tidak dapat dilihat oleh mata kita. Namun ketika kita menekan saklar, lampu menyala. Listrik dibangkitkan dari tempat pembangkit listrik, lalu dinyatakan ke masing-masing rumah. Demikian di antara Allah dan kita ada yang tidak kelihatan seperti pipa dan kabel listrik. Namun pekerjaan Allah adalah keberadaan yang nyata. Tetapi mereka tidak mengakui hal itu. Ketidakpercayaan itu adalah kesombongan. Dosa iblis itu kesombongan. Siapa iblis? Yang congkak hati.
Maka 1 Korintus 1 ayat 26 berkata, "Ingatlah saudara, bagaimana kamu dipanggil Allah." 하나님이 너희를 택하심을 보라. 이렇게 말씀하시고 마지막에는 Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita menguburkan manusia lama melalui baptisan. Kita adalah yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Kita mengakui diri paling lemah dan harus menerima hiburan dan pertolongan dari Allah. Lalu kita menjadi satu dengan Kristus. Tetapi tetap menuntut tubuh dan jati dirinya sewaktu dia berada di luar Kristus. Berulang-ulang menuntut. Karena demikian, ketika dia menjalani kehidupan di gereja, dia tidak bisa bersandar kepada Allah. Jika kita mengenal Allah yang hidup berada, tidak menjadi sombong. Kecongkakan itu akhirnya mengutuki diri. Kita harus bersandar kepada Allah dengan kerendahan hati, tetapi tidak demikian. Manusia membuat banyak dosa. Tetapi kita mendapat penghapusan dosa karena percaya kepada darah Kristus. Tetapi selama kita menjalani kehidupan iman, ada sesuatu yang membinasakan roh jiwa kita. Penyesalan akan Allah. Apa itu penyesalan? Yang berasal dari kesombongan, sehingga memojokkan Allah. 하나님을 몰아붙이는 것입니다. 몰아붙이는 거예요. Daripada orang tidak terpelajar, orang yang terpelajar atau orang yang berpendidikan tinggi itu membuat kesalahan. Ketika ada kesulitan di dalam keluarga, langsung menyesalkan Allah. Mengapa Allah membuat keluarga kami seperti ini? Mereka mengatakan perkataan yang tidak perlu diucapkan dan sia-sia, sehingga mengundang celaka besar bagi roh jiwanya. Hal yang paling bahaya bagi orang percaya adalah omongan yang sia-sia. Omongan yang sia-sia itu artinya ungkapan penyesalan. Omongan demikian adalah hujatan terhadap Roh Kudus. Coba kita baca Matius 12 ayat 36 bersama-sama. Matius 12 ayat 36 sampai 37. 마태복음 12장 36절 7절을 한번 보세요. 36절 7절 한번 다 큰 소리로 마태복음 12장 36절 7절 시작. Tetapi aku berkata kepadamu, tiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ayat ini adalah firman bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Itulah hujatan Roh Kudus. Tetapi banyak orang menyesalkan Allah dengan sia-sia. Apakah saudara setara dengan Allah sehingga saudara bisa berani menyesalkan Allah? 또 당신들이 하나님께 대하여 원망을 쏟아낼 만큼 하나님과 대등하냐 이 말이에요. Apakah saudara setara dengan Allah? Kita boleh menyesalkan jika posisinya setara. Tapi kalau tidak, hal itu merugikan diri. Apakah saudara setara dengan Allah? Maka kita membaca 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. 고린도서 10장 10절 11절. 고린도전서 10장 11절을 한번 10장 10절 11절을 시작. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Walaupun umat Israel diselamatkan dari Mesir dan keluar ke padang gurun, tetapi mengapa binasa di padang gurun? Karena mereka menyesalkan Allah.
하나님을 원망한다야. Karena Allah tidak dilihat, mereka menyesalkan Musa yang mengabdi kepada Allah. 나서서 일하는 모세를 원망합니다. Sebagai akibatnya, mereka maupun keturunannya dibinasakan. 그 자손들까지 멸절당했어요. Maka kamu jangan menyesalkan Allah. Karena bersungut-sungut menyesalkan Allah, mereka dibinasakan. Itu adalah contoh yang dituliskan bagi kita yang hidup di zaman akhir. 이를 위하여 기록하였느니라라고 이렇게 말합니다. Kata sia-sia dan perkataan yang menyesalkan seperti itu tidak menolong diri orang sedikit pun. Tetapi kita mengucapkan kata sia-sia dengan sembarangan. Selagi kita hidup di dunia ini, kita sering menghadapi kesulitan. Kita jengkel hati dengan penyakit yang sering menyerang tubuh kita. 정말 그 원통하죠. Karena penyakit kita sungguh kesal, sungguh. 정말 질병 때문에 그 아주 원한이 되고 정말 그런다. Dan juga karena kemiskinan dan karena masalah lain di lingkungan kita. 또 다른 여러 가지 환경 때문에 그러하기도 하고. Selama kita berada di dunia ini, masalah demikian sungguh banyak. Demikianlah segala sesuatu. Oleh sebab itu, kehidupan tubuh kita tidak berbahagia. Kita tidak memiliki pengharapan secara tubuh. Tidak ada satupun orang yang berbahagia dengan tubuh. Oleh karena itu, kita diajak percaya kepada Allah. Kita berbahagia oleh karena Allah. Arti berkat di dalam Alkitab ialah kebahagiaan Allah. Kita berbahagia dengan kebahagiaan Allah. Dan kita menerima kasih karunia Allah. Terimalah kasih anugerah Allah. Artinya, terimalah kasih Allah. Terimalah kasih karunia dan kasih sayang Allah. Kita dikehendaki Allah agar kita hidup dengan hidup Allah. Maka pengakuan kita ialah bukan aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Kita harus bisa mengakui demikian. Tetapi mereka tetap maju kepada Allah dengan tubuh dan menyesalkan Allah dengan tubuh. Orang tidak boleh menyesalkan Allah dengan tubuh, tetapi mereka menyesalkannya. Menghujat Roh Kudus dan roh jiwanya dibinasakan. Hal itu yang paling penting, tetapi pengerja di gereja pun tidak mengerti mengenai penghakiman sehingga saya kaget. Penghakiman. Allah mengutus Yesus kepada kita supaya kita jangan menghadapi penghakiman. Allah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pengganti supaya kita jangan menghadapi penghakiman. Paling sedikit kita harus mengerti penghakiman apabila kita percaya Yesus Kristus. Allah memindahkan penghakiman yang tertimpa kepada kita dan mengaruniakan anaknya sebagai ganti. Yohanes 3:16 berkata, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Dan ayat 17, barang siapa yang percaya diselamatkan. Ayat 18, barang siapa yang tidak percaya kepadanya sudah dihakimi. Jika demikian, siapa yang dihukum? Orang yang tidak percaya Yesus adalah yang dihakimi. Dihakimi di sini berarti sudah dijatuhi hukuman mati, sudah ditetapkan dosa dan dijatuhi hukuman mati. Hukumannya belum dilaksanakan, tetapi sudah dijatuhkan. Ketika Yesus datang kedua kali, kita akan ikut serta dalam kebangkitan pertama. Itulah pengharapan kita. Waktu kedatangan Yesus kedua kali, orang yang tidak percaya tinggal hukuman ke neraka. Pada hari itu mereka akan mendapat penghukuman. Hal itu adalah kenyataan sebenarnya.
Hal tersebut bukanlah suatu dusta ataupun ancaman yang diberikan supaya manusia tidak berdosa. Tetapi itulah kenyataan sebenarnya. Karena orang tidak percaya sudah dihakimi, jadi yang tertinggal hanyalah ke neraka. Bila demikian, pada hari kedatangan Tuhan kedua kali, siapa yang akan dihakimi? Firman-Nya berkata, kamu tidak akan dihakimi karena iman, tetapi ada penghakiman bagi mereka yang tidak akan dihakimi karena iman. Mereka yang tidak ikut serta dalam kebangkitan pertama. Pada hari penghakiman, mereka yang percaya, yaitu yang diselamatkan, akan dihakimi sesuai perbuatannya. Mereka yang berada di bawah hukum Taurat akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Pada waktu itu mereka akan dihakimi sesuai perbuatan mereka. Walaupun percaya Yesus, mereka memiliki dosa karena tidak bertobat. Dan bukan hanya karena tidak bertobat, tetapi ada juga dosa yang tidak dapat dihapuskan sekalipun bertobat. Tetapi Ibrani 6 ayat 4-6 berkata, mereka yang sudah menerima Roh Kudus namun merosot. Tidak bisa bertobat lagi sekalipun bertobat. Maka Yesus memperingatkan kita jangan melawan Roh Kudus. Karena orang tidak mungkin bertobat di bumi maupun di dunia yang akan datang. Kalau begitu bagaimana? Ibrani 10 ayat 26-30 berkata, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Yang tinggal bagi mereka ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. 1 Korintus 3:15 berkata, orang demikian memperoleh keselamatan, tetapi seperti dari dalam api. Mereka mendapat keselamatan, tetapi seperti dari dalam api. Mereka akan memperoleh keselamatan yang aib dan ngeri. Jadi sebelum kita percaya Yesus, kita harus bertobat. Dan jika mendapat keselamatan dan menerima Roh Kudus, kita seharusnya dituntun Roh Kudus. Dan kita menjalani kehidupan rohani dengan cara tidak menghujat melawan Roh Kudus. Ini supaya roh jiwa kita tidak dihakimi. Tetapi walaupun mendengar khotbah seperti ini, orang tidak mendengar dan berusaha untuk melupakannya. Keselamatan tidak diberikan Allah secara sepihak. Maka orang-orang berkata, hai tabib, sembuhkanlah dirimu. Karena Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Maha Kuasa. Ada yang berkata, selamatkanlah. Allah membuka pintu, tetapi soal kamu masuk ke dalam pintu itu urusan kamu. Supaya menyelamatkan kamu, Allah sudah memberi hidup, maka memilih hidup itu urusan kamu. Karena sudah diberi firman hidup, supaya kamu hidup, pilihlah firman hidup dan turutilah. Maka saya mengajar dan saudara belajar supaya kita mempertahankan iman kita sampai hari itu. Selagi kita berada di dunia, ada banyak keterbatasan karena kita berada di dalam tubuh. Pasti ada banyak kesukaran, maka bisa menggerutu, menyesalkan. Tetapi kita tidak boleh demikian. Jadi kita harus bersyukur saja dalam segala sesuatu. Pada tubuh pasti ada perkara yang baik dan yang buruk. Namun demikian kita jangan bersyukur atas perkara yang baik bagi tubuh, tetapi juga atas perkara yang kurang baik bagi tubuh. Sebenarnya jika tubuh kita enak, roh jiwa kita menderita. Tetapi apabila tubuh kita susah, roh jiwa kita bisa menjadi kaya. Terbalik. Dalam ayat dasar hari ini, dalam perumpamaan Yesus berkata tentang seorang janda.
Ia meminta kepada hakim yang jahat supaya membela dirinya terhadap lawannya. Pada waktu itu, hakim yang jahat itu mengabaikan janda itu. Jika hakim yang jahat itu tidak mendengarkan janda miskin itu, dia akan datang lagi dan datang lagi, demikian mengganggunya. Maka hakim yang jahat itu membela janda itu supaya jangan diganggu. Orang yang jahat sedemikian pun membela janda itu, apalagi Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia menunda waktu sebelum menolong mereka? Selama kita berada di bumi ini, kita susah. Dan ada banyak kekurangan juga. Dengan semua masalah seperti itu, kita dikehendaki maju kepada Allah dengan rendah hati dan meminta kepadanya. Baiklah, aku membenarkan dia dengan segera. Ketika Yesus mendoakan seorang buta karena tidak disembuhkan dengan doa pertama, dia berdoa 2 kali. Dan untuk dirinya sendiri, ia berdoa 3 kali di Taman Getsemani. Seperti itu, Tuhan pun berdoa 3 kali berturut-turut atau 2 kali untuk orang sakit. Jadi, apalagi kita 20 atau 30 kali pun, apakah itu masalah? Mengapa? Karena Allah pasti mendengarkan doa kita. Namun mengenai jawaban, kita harus menyerahkannya pada kehendak Allah. Tuhan, dengarkanlah pada hari ini, jawablah langsung pada hari ini. Pengharapan Daud dijawab kepada Salomo. Allah tidak menjawab kepada Daud, Allah menjawab kepada Salomo. Demikian pula, meskipun saudara ingin mendapat jawaban pada hari ini dengan segera, tetapi dia memberikannya menurut kehendaknya. Jika seorang anak kecil usia 10 tahun berkata, "Bapa, berikanlah harta warisan bagianku. Bagikanlah bagianku, karena aku berhak menjadi kepala keluarga." Bapaknya pasti tidak akan memberikannya. Ketika anaknya sudah besar, dia pasti akan membagikan warisannya. Demikian seorang bapa memberi warisan di waktu yang tepat. Walaupun permintaan kita tidak diberi oleh Allah secara langsung, tapi bila menyesalkan dan tidak mengimani Allah, itu berarti ketidakpercayaan. Maka di dalam ayat dasar hari ini berkata, mereka yang berdoa jangan kecewa. Mereka yang berdoa harus berdoa sampai akhir. Jika seseorang bertekuk lutut untuk berdoa, dia harus sampai akhir. Demikian harus menarik perhatian Allah. Kita dikehendaki untuk menarik perhatian Allah. Mari kita membaca Yesaya 62. Yesaya 62 ayat 6 sampai 7. Doa kita sepertinya Allah menempatkan pengintai di atas tembok kita. 기도를 마치 우리에게 위협해오는 모든 위협을 미리 망보는 파수꾼이라 그랬어요. Mari kita baca bersama-sama. Mulai. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Maksudnya, jika kamu tidak tenang, Allah juga tidak tenang bagi kamu. Maka jangan kamu tinggal tenang. Jangan biarkan Allah tinggal tenang, supaya Allah dipermuliakan. Maksudnya kita harus menarik perhatiannya. Mari kita berseru, mari roh jiwaku tariklah perhatian Allah. Mulai. Mari roh jiwaku tariklah perhatian Allah. Mari roh jiwaku tariklah perhatian Allah. Mari roh jiwaku tariklah perhatian Allah. Apa itu dosa? Hal kita menarik perhatian Allah. Maka janda itu menarik perhatian hakim yang jahat siang dan malam. Jadi ketika kita berdoa, kita jangan kecewa, tetapi harus menarik perhatian Allah. Hakim jahat saja yang membela janda itu. Jadi apalagi Allah. Mungkinkah Allah tidak membela anak-anak pilihannya yang berdoa siang dan malam? Ketimbang saudara menggerutu atau menyesalkan, berdoalah. Sebenarnya pokok doa saudara ialah hal menggerutu dan menyesalkan itu. Kita membongkarkan diri di hadapan Allah dalam masalah seperti itu dan berdoa sampai akhir, sampai didengarkan oleh Allah.
Dan jangan jawablah menurut kehendakku, melainkan menurut kehendak Allah. Apabila saudara meminta menurut kehendak Allah, Allah akan bekerja untuk saudara. Meminta terus dan berdoa terus. Namun ada juga yang mengeluh, mereka sudah berdoa tapi tidak diberi, maka merasa sia-sia dan akhirnya menyerah. Sampai akhir berdoa untuk hidup, namun yang datang kematian. Walaupun melihat kematian, teruslah berdoa. Waktu Lazarus hidup, hal itu dikabarkan kepada Yesus. Dan waktu ia mati juga dikabarkan. Dan waktu sudah berbau busuk, juga dikabarkan kepada Yesus. Seperti hal tersebut dikabarkan kepadanya, kita juga harus berdoa terus-menerus. Allah bekerja terus-menerus. Begitu Tuhan mendengarkan Lazarus sekalipun dia sakit dan mati dan telah busuk tubuhnya. Dan meskipun diletakkan di dalam kubur, tetapi perhatian Tuhan akan Lazarus tidak berhenti sampai akhir. Kita pun demikian. Saya mohon sambil memberkati agar saudara menarik perhatian Tuhan. Berdoalah dengan segenap hati supaya membuang segala keluhan dan penyesalan akan Allah. Itulah pokok doa kita. Pokok doa kita itu segala gerutuan di dalam kehidupan di bumi. Mari kita berdoa bersama-sama. Yesus, 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 Yesus. Untuk seluruh dunia
Kita masuk dalam pokok doa tengah minggu. Kita berdoa GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari berdoa. Dipimpin oleh Roh Kudus, supaya ibadah kami sungguh disaksikan oleh Roh Kudus, hanya meninggikan, mempermuliakan nama Yesus saja, meninggikan nama Yesus, supaya Allah Bapa menerima kemuliaan dalam ibadah ini, ibadah yang kudus, ibadah yang hidup. Bapa, tolonglah Tuhan. Yesus, 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 ya Allah, Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Yesus, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Bapa, kami berdoa, Bapa, kami menserahkan dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi kepala kami, maupun para pendeta yang berafia, para pendeta Islam,
panjang umur Bapak. Tolonglah Bapak. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus. Yesus. Yesus, Yesus. Tuhan, tolonglah Tuhan, tunggu kami bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tolonglah Bapa. Yesus, Yesus, Yesus. Dan keluarga kami masing-masing, berkatilah Tuhan, berlangsung baik Tuhan. Berkat ini Tuhan, turun sampai seribu generasi bagi keluarga kami, anak keturunan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa bagi seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, tolonglah kami berdoa Tuhan, dari para koordinator beserta keluarga, para penginjil beserta keluarga, supaya kami sungguh dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, mengenal firman kebenaran dengan dorongan dan infrastruktur oleh menjadi bekerja melayani sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, didorong oleh Roh Kudus Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, Yesus, ya Allah, Yesus, Yesus, menjadi pelayan-pelayan firman yang berkuasa, menjadi pelayan Tuhan yang berkuasa. Tolonglah Tuhan, Yesus, tolonglah, Yesus, tolonglah kami menghormati perintah-Mu Tuhan. Dan supaya Allah turut bekerja bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan.
Yesus, 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 tolonglah. Yesus, Yesus, ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa bagi pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh Departemen GBSI, studio, sekretariat, kebendaharaan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, kafe, komsel, dan penjara. Mari berdoa. Yesus, Yesus, ya Yesus, Yesus. Yesus, kami berdoa untuk seluruh penduduk Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Indonesia. Kami mendoakan untuk keberlangsungan Bapa, seluruh yayasan bekerja sesuai dengan kehendak Bapa, mengangkut seluruh yang lurus, seluruh boleh berjalan dengan baik Bapa. Semua pelayan-pelayan terlibat di dalamnya Bapa, supaya boleh melayani dengan dorong dan hikmat dan influence Roh Kudus saja Bapa, supaya nama Yesus saja dipermuliakan, tinggikan. Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, Berea Guest House, juga untuk penyediaan tanah dan pengurusan izin GBSI Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Yesus, Yesus. Oh Tuhan, Tuhan untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, juga untuk GBSI Surabaya Citra, Berea Guest House, juga untuk penyediaan tanah dan pengurusan izin GBSI Pusat maupun cabang-cabang. Tolonglah Tuhan. Yesus, ya Allah. Yesus, ya Allah. Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah, persiapan pendirian STT, dan program sekolah penginjilan. Mari berdoa. Yesus, Yesus. Yesus. Sekolah penginjilan juga Tuhan, tolonglah Tuhan. Yesus, 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 Yesus.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang. Dan kita berdoa juga untuk IBG ulang tahun 30 tahun GBSI 2026 dan retret muda-mudi 26 sampai 29 Desember 2024. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pentabisan pendeta-pendeta. Mari berdoa. Yesus, Yesus.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI, GBSI Bandung, GBSI Cikupa, dan GBSI Bekasi. Mari berdoa. Yesus, tolonglah kami dalam membantu kemajuan dan perkembangan GBSI Pusat, Tuhan, tolonglah Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Jakarta Barat, GBSI Cibinong, GBSI Surabaya Citra, dan GBSI Surabaya Araya. Mari berdoa. Yesus. Tolonglah kami datang untuk cabang-cabang GBSI, baik GBSI Jakarta Barat, Cibinong, Jakarta Surabaya Citra, Surabaya Araya. Tuhan, kami sungguh mau berdoa bagi jemaatnya, sungguh supaya bertumbuh untuk mengenal kebenaran dengan baik Bapa, dengan hikmat dan dorongan dari Roh Kudus, penuh dengan kuasa, penuh dengan Roh Kudus. Demikian mempersiapkan jemaat supaya menjadi saksi Yesus yang berkuasa, boleh bekerja sesuai kehendak-Mu Bapa. Tolonglah Bapa, demikian jemaat boleh bertumbuh, demikian GBSI boleh bertumbuh Tuhan. Berlipat gandaan Tuhan, jemaat dalam kuantiti maupun kualitasnya Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Malang, GBSI Kupang, GBSI Soe, dan GBSI Makassar. Mari berdoa. Demikian jemaat mendorong jemaat bertumbuh Bapa, GBSI bertumbuh Bapa, bertumbuh dengan baik Bapa, baik dalam kualitas maupun dalam kualitas dalam mengenal kebenaran Bapa. Yesus, 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 tolonglah. Yesus, 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 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI cabang GBSI Cirebon, GBSI Bangka, GBSI Lombok, dan GBSI Bintaro. Mari berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Kalau Bapak akan berdoa untuk pertemuan GBSI Cirebon, Bangka, Lombok, dan Bintaro, Tuhan, turut pekerjaan supaya jemaat mengenal kebenaran dengan baik Bapak. Demikian mempersiapkan jemaat supaya menjadi jemaat yang berkuasa untuk menjadi saksi Yesus, Bapak. Memiliki saksi, menjadi saksi Yesus yang berkuasa, supaya nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus disebarluaskan, supaya setiap makhluk boleh berlutut pada nama Yesus. Tolonglah Bapak. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Cikarang, GBSI Sumbawa, GBSI Bali, dan GBSI Kediri Pare. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus. Pertemuan GBSI Cikarang, Sumbawa, Bali, dan Kediri Pare. Seluruh pekerjaan kebenaran Bapak, siapkan jemaat menjadi saksi Yesus yang berkuasa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah Tuhan, serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Tolong Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Gengger, GBSI Pare-Pare, GBSI Kelapa Gading, dan GBSI Wonogiri. Mari berdoa. Yesus, Yesus. Pertemuan GBSI Gengger, Pare-Pare, dan Kelapa Gading, dan Wonogiri, Tuhan tolonglah Tuhan. Roh Kudus seluruh pekerjaan Tuhan, supaya jemaat boleh mengenal kebenaran dengan kuasa. Berkuasa kehendak-Mu boleh terjadi Bapa dalam kehidupan kami, jemaat GBSI Bapa. Tolonglah Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, GBSI Simalungun Sukadame, GBSI Siantar, dan GBSI Jayapura Kerom. Mari berdoa. Yesus, Yesus, Yesus,
Batam, dan Kalimantan, di Simalungun, juga di Siantar, Jayapura juga Tuhan. Turut pekerjaan Roh Kudus Tuhan, supaya jemaat boleh mengenal kebenaran dengan Roh Kudus saja Bapa. Dan demikian boleh mempersiapkan jemaat boleh menjadi saksi Yesus yang berkuasa Bapa. Tolonglah Bapa supaya jemaat boleh bertumbuh Bapa, mengenal kebebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya Bapa. Tolonglah Bapa. Yesus. Tolonglah demikian kehendak-Mu terjadi dalam setiap jemaat GBSI di cabang-cabang Tuhan. Tolonglah Tuhan. Yesus. Yesus, tolonglah. Yesus, tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Kaban Jahe, GBSI Tanah Toraja, GBSI Semarang, GBSI TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Ya Allah, Yesus, kami doa Tuhan untuk turut pekerjaan Roh Kudus Bapa, supaya jemaat di cabang-cabang mengenal kebenaran Bapa, dan menyiapkan jemaat supaya tidak mengenal kebenaran Bapa, supaya menjadi saksi Yesus yang berkuasa Bapa. Tolonglah Bapa, kehendak-Mu boleh terjadi Bapa, dan kehidupan iman kami mempunyai Bapa. Tolonglah Bapa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Bedugul, GBSI Manado, dan GBSI Seoul. Mari berdoa. GBSI Manado, GBSI Seoul, Tuhan.
iman yang kokoh, yang tangguh Bapa. Tolonglah Bapa. Yesus, 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 tolonglah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Ya Allah, Yesus, 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 tolonglah kami berdoa Tuhan seluruh jemaat GBSI Bapa menang dari segala pencobaan iblis Tuhan, dan supaya jemaat ini boleh mengalami kesembuhan ilahi Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Tolonglah Tuhan, tidak ada yang jatuh dalam percobaan ya Bapa. Tolonglah, tolonglah, Yesus, Yesus, tolonglah kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBSI, baik di pusat maupun di cabang-cabang Bapa. Tolonglah Tuhan, Yesus, tolonglah, Yesus, tolonglah, Yesus, tolonglah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Pancasila dan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung doa untuk pemulihan kesehatan Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Maria, Bapak Diakon Normadi, Bapak Kristanua, Angel, anak Ibu Umi, dan anak Gloria Kristi Elena. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disambutnya pandang
Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Malam ini kami telah menyelesaikan ibadah tengah minggu kami dan menyampaikan pokok-pokok doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sebagai anak Allah diberi hak untuk berdoa dengan bersandar pada nama Yesus Bapa. Dan kami tahu Bapa, doa kami pasti dijawab Bapa di dalam nama Yesus. Bapa, sebentar kami pulang, biarlah para malaikat-Mu Engkau utus untuk menuntun kami sampai ke rumah kami masing-masing Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.